Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Rusdiana Putri Rahab dari Pendidikan IPA akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat. Adapun judulnya yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis materi IPA di SMP Negeri 1 STM Hulu. Adapun yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang, pendidikan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kualitas dan kuantitas seseorang. Ketika pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan kreatif yang dapat berkontribusi pada kehidupan sosial dan peradaban dunia, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan telah berhasil mencapai mutu yang tinggi. Pelajar di abad 21 sedang menghadapi era globalisasi dan membutuhkan kecakapan hidup yang memadai. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat diakomodasikan melalui kurikulum yang terdapat di dalam pendidikan dengan menerapkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran IPA pada hakikatnya mempunyai dimensi proses kemampuan berpikir, dimensi hasil ataupun produk, dan dimensi pengembangan sikap. Pendekatan integratif adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, penguasaan materi siswa belum mencapai pada kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, lembar kerja siswa belum berbasis STEM. Yang ketiga, LKPD yang digunakan di sekolah pada umumnya berisi pertanyaan dalam bentuk esai. Yang keempat, kurang variatifnya bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, LKPD ada yang masih memuat banyak tulisan sehingga membuat siswa jenuh. Adapun batasan masalah, yang pertama, LKPD yang dikembangkan sebagai bahan ajar berupa LKPD berbasis STEM pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 8. Yang kedua, materi yang digunakan pada pengembangan LKPD adalah sistem pencernaan makanan dan kaitannya dengan sistem tubuh. Yang ketiga, hasil belajar yang difokuskan pada meningkatnya kemampuan berpikir kritis oleh peserta didik. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana karakteristik LKPD yang dikembangkan berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, bagaimana validitas LKPD yang dikembangkan dengan berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis oleh peserta didik. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan LKPD yang dikembangkan dengan berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik LKPD yang dikembangkan dengan berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mendeskripsikan validitas LKPD dengan berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan LKPD dengan berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Adapun tujuan penelitian, bagi guru, LKPD pada materi sistem pencernaan makanan dan kaitannya dengan sistem tubuh dapat digunakan sebagai bahan ajar. Bagi siswa, LKPD pada materi sistem pencernaan dan kaitannya dengan sistem tubuh dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai referensi yang ingin meneliti pengembangan LKPD IPA materi sistem pencernaan makanan dan kaitannya dengan sistem tubuh. Adapun definisi operasionalnya, LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik. STEM merupakan suatu pendekatan interdisiplin dengan mengintegrasikan 4 disiplin ilmu. Berpikir kritis merupakan kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, penalaran, maupun komunikasi. Tinjauan teori, yang pertama, pendekatan pembelajaran STEM. STEM adalah pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika, yang dimana dapat membantu keberhasilan peserta didik dalam memenuhi keterampilan abad 21. Adapun sintaks dalam pendekatan pembelajaran STEM, yang pertama adalah tahap refleksi, yang kedua tahap research, yang ketiga tahap discovery, yang keempat tahap aplikasi, dan yang kelima tahap komunikasi.
LKPD merupakan salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran. Hal ini karena LKPD membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari. Adapun langkah-langkah, yang pertama analisis kurikulum, yang kedua menyusun peta kebutuhan, yang ketiga menentukan judul LKPD, dan yang keempat penulisan LKPD. Keterampilan berpikir kritis, di mana pada abad 21 peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan difokuskan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi ataupun HOTS, di mana kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu perwujudan dari HOTS. Kerangka berpikir abad 21 menuntut peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis. Bahan ajar merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Integrasi bahan ajar terhadap suatu pendekatan pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun yang akan dibahas, yang pertama waktu dan tempat penelitian, yang kedua populasi dan sampel penelitian, yang ketiga subjek dan objek penelitian, yang keempat jenis penelitian, yang kelima model dan prosedur pengembangan LKPD, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh instrumen penelitian, dan yang ke-8 adalah teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 STM Hulu yang berada di Kabupaten Deli Serdang pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Adapun populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 STM Hulu yang berjumlah 4 kelas. Dan sampel penelitian yaitu terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 81 sebagai kelas eksperimen dan kelas 82 sebagai kelas kontrol. Adapun subjek penelitiannya terdiri atas 2 subjek. Yang pertama, subjek validator yang terdiri dari 3 dosen, yaitu 1 dosen ahli materi, 1 dosen ahli pembelajaran, dan 1 dosen ahli desain. Sedangkan subjek kedua yaitu kelas 81 dan kelas 82 SMP Negeri 1 STM Hulu. Adapun objek penelitian ini adalah kelayakan bahan ajar berupa LKPD berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi sistem pencernaan di kelas 8 SMP Negeri 1 STM Hulu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau R&D, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas 8. Model dan prosedur pengembangan LKPD dalam penelitian ini menggunakan model ADI, di mana terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Adapun prosedur pengembangan LKPD, rancangan awal LKPD divalidasi oleh dosen pembimbing, selanjutnya divalidasi oleh ahli materi, direvisi, selanjutnya divalidasi oleh ahli pembelajaran, direvisi, divalidasi oleh ahli desain, direvisi, dan akan menjadi draft LKPD. Adapun teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara, teknik kuesioner ataupun angket, dan teknik tes. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan yaitu kuasi eksperimen. Instrumen penelitian terdiri dari 2, yaitu ada angket dan instrumen tes, di mana angket terdiri dari 3 angket dan instrumen tes berupa soal pretest dan soal posttest. Adapun teknik analisis data adalah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berupa skor penilaian, sedangkan kuantitatif berupa tanggapan dan saran yang diberikan oleh validator. Demikianlah hasil presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.